Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kontestasi Pilpres 2024. Dan saat ini kita ketahui yang sudah resmi ya, dideklarasikan dan hanya tinggal mendaftar pada saat tahapan pemilu ya, hanya ya Anies Baswedan. Untuk calon lain masih abu-abu gitu ya, meskipun itu sering disebutkan di survei, yaitu Prabowo, Ganjar, dan kemungkinan ada satu lagi gitu ya. Nah ini juga hal yang serius ketika calon-calon presiden itu di-endorse oleh Presiden Jokowi, yaitu yang terbaru ya, tentang isu duet maut Prabowo Ganjar. Nah, meski ini sesuai dilansir oleh politikrmol.id, meski di-endorse Jokowi, Prabowo Ganjar hadapi lawan berat Anies AHY di 2024 ya. Jadi memang ketika sudah di-endorse ya, kemungkinan untuk menang juga belum ada kepastian ya, dan ini akan menjadi pertarungan yang seru ya. Dan satu hal ya yang kita khawatirkan tentu saja tentang peluang kecurangan ya yang akan terjadi di Pilpres 2024. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh Republik Merdeka. Peluang menang pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 masih belum pasti, sekalipun didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sebab pertarungan tahun depan diprediksi akan diikuti oleh pasangan lain yang juga punya modal politik mumpuni. Analisa tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara saat dihubungi kantor berita politik Ermol Sabtu. Igor menjelaskan endorsement Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra dan Gubernur Jawa Tengah tersebut bukan menjadi modal utama kemenangan. Apalagi menurutnya dalam perkembangan hari-hari ini sudah muncul poros koalisi perubahan yang mengusung pasangan tokoh oposisi, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dari hasil survei, pasangan Prabowo Ganjar akan menghadapi lawan berat dari pasangan Anies AHY yang mengusung tema perubahan, ujar Igor. Yang menguraikan dalam survei SPIN, tercatat peluang pasangan Prabowo Ganjar mencapai 63,3%, sementara dalam hasil survei lembaga Voxpol pada September 2022, pasangan Anies AHY unggul dalam simulasi yang mereka lakukan dengan elektabilitas di atas 30%. Meski dari itu, Igor memandang perlu keunggulan pasangan Prabowo Ganjar dalam survei hari ini untuk terus dijaga. Salah satu caranya menurut dia adalah dengan memperkuat barisan koalisi. Di samping ada endorsement oleh Jokowi terhadap kedua pasangan ini, peluang terbentuknya koalisi pengusung Prabowo Ganjar sangat prospektif jika ada political will dari Presiden Jokowi untuk memprakarsai deklarasi pasangan Prabowo Ganjar. Demikian Igor menambahkan. Ya itu ya sobat sekalian tentang peluang menang antara dua calon yang sudah hampir pasti ya, meskipun belum resmi, yaitu Prabowo Ganjar, isu duet maut. Dan ini muncul isu ketika Presiden Jokowi mengundang ya kedua calon kuat tersebut, yaitu Prabowo ya, termasuk juga Ganjar yang merupakan anak emas dari Presiden Jokowi, yang coba untuk dipromosikan ya. Nah, meskipun ada argumentasi ketika ada undangan ya pada saat kedua tokoh tersebut, yaitu Ganjar dan juga Prabowo, dalam rangka untuk mendampingi misalnya panen raya yang ada di desa Kebumen ya, Jawa Tengah. Tapi ini tidak bisa dihindarkan dari spekulasi publik terkait Pilpres ya, dimana dekat-dekat tanggal pendaftaran termasuk juga Pilpres itu sendiri, maka orang coba untuk mengkait-kaitkan gitu ya, apakah ini juga sinyal akan ada utak-atik ataupun alternatif yang ingin diajukan ya, melihat konstelasi yang sudah berjalan sejauh ini.
Nah, memang kalau kita melihat so far gitu ya, Prabowo dan Ganjar termasuk juga Anies adalah tiga tokoh yang sering disebutkan dalam survei, dan dalam survei tersebut juga selalu bergantian ya dalam hal untuk mencapai nomor 1 polling ya, 2 dan 3 gitu ya. Selain itu ya, misalnya di luar 3 tokoh tersebut jarang bisa dipegang ataupun stabil untuk menjaga minimal 5 besar ya, atau naik ke 3 besar ya. Jadi urutan 1, 2, 3 ya, dan ini juga tergantung sih ya terhadap survei itu sendiri ya. Kadang suatu survei itu bisa memenangkan Ganjar Pranowo ya, kadang satu survei itu bisa memenangkan Prabowo Subianto, yang memenangkan Anies Baswedan juga banyak gitu ya. Jadi tetapi tetap gitu ya, preferensi pemilihan terutama juga yang diajukan oleh lembaga survei tersebut terhadap 3 hal ya, meskipun ditambahi dengan tokoh-tokoh baru yang muncul ya itu saja, yang ketiga itu ya, yang terus menjadi the big three gitu ya dalam preferensi publik. Nah, saat ini ya mendekati masa pendaftaran baca pres ya, meskipun beberapa bulan, tetapi dengan banyaknya agenda itu tidak akan terasa gitu ya dalam pendaftaran baca pres itu di KPU itu tidak akan terasa. Nah, dengan waktu yang begitu mepet ya, perlu adanya langkah strategis untuk segera benar-benar memastikan siapa yang akan menjadi lawan kontestasi pilpres ya, berhadapan dengan Anies ya. Jadi terkesan ya bahwasanya koalisi istana termasuk juga PDIP masih menimbang-nimbang siapa yang akan dicalonkan dan berharap bisa menang gitu ya. Karena kalau sudah salah pilih ya, dan kita, itu bisa bisa kalah banyak gitu ya. Karena kita ketahui modal pemilu itu bukan receh gitu ya. Kita ketahui ya, ketika menginjak dalam level gubernur saja itu 250 miliar ya, pernah ada di pemberitaan ya, dan sudah menjadi rahasia umum ya. Bagaimana mungkin ya kontestasi pilpres maupun pilgub atau kepala daerah ya itu bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan jauh dari praktek KKN kalau sedari awalnya ya dalam kontestasi itu sudah memerlukan biaya yang fantastis gitu ya. Sedangkan gaji untuk gubernur berapa gitu ya, gaji presiden berapa ya. Kalau ini terus-menerus dipaksakan dan terjadi ya, dan tidak heran gitu ya, apalagi ketika setelah kita melihat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita sudah turun, dan ini menjadi yang terendah sejak reformasi, dan seakan tidak ada perbaikan dalam pencegahan pemberantasan KKN di pemerintahan Presiden Jokowi ini terkesan ya akan menjadi beban buat negara gitu ya, yaitu tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan biaya pemilu yang mahal ya, seakan partai politik termasuk orang yang akan dideklarasikan gitu ya, pasti akan mikir beribu-ribu kali gitu ya, karena kalau sudah kalah triliunan rupiah ya. Dan selain itu memang bagaimana ya peluang menang antara pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sudah dalam tanda kutip promosikan oleh Presiden Jokowi, dan itu sudah banyak pengamat melihat ada sinyal ke arah situ, dan itu wajar ya, karena dengan masuknya tahun politik 2023 dan pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah akan berakhir di 2024, maka
semuanya itu ya pasti akan dikait-kaitkan dengan Pilpres ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu bisa terwujud ya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah pasangan ini bisa menjadi kompetitor yang kuat ya, bisa, dan juga sekaligus bisa menjadi pemenang ya. Nah, pertanyaan pertama misalnya tentang akankah bisa terwujud isu duet maut Prabowo Ganjar ya, dan ini berpulang kepada ya masing-masing partai politik yang menaungi keduanya. Kita ketahui Ganjar sebenarnya masih kader PDIP ya, Prabowo merupakan ketua umum Gerindra ya. Di satu sisi PDIP jelas akan teriak-teriak kalau Ganjar itu sampai dideklarasikan oleh Ganjar dideklarasikan oleh berduet dengan Gerindra, sedangkan belum ada restu dari PDIP gitu ya, karena Ganjar harus nurut ya apa kata ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini memang terjadi permainan ya kucing-kucingan ya. Di satu sisi ya sudah ada keinginan kuat dari Presiden Jokowi untuk menduetkan keduanya, yaitu Prabowo dan Ganjar. Di satu sisi masih ada halangan ya, belum ada titik cara dari ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri, untuk segera mendeklarasikan siapa sebenarnya akan dimajukan oleh PDIP yang sudah mendapatkan golden ticket untuk kontestasi Pilpres 2024 ya. Dan ini akan menjadi pertanyaan dan akan dijawab ya kurang lebih ya kalau tidak segera akhir Juni nanti, atau awal atau bulan Juni, atau ya sama seperti pendeklarasian Presiden Jokowi awal-awal dulu 2014 ya, atau the last minute. Nah, yang kedua tentu saja bagaimana peluang kemenangan gitu ya. Nah, sebelum itu memang juga ada saling beda pendapat ya. Apakah juga pertanyaan apakah Prabowo ataukah Ganjar mau dijadikan bacawa presnya Prabowo, atau sebaliknya, atau maukah Prabowo jadi bacawa presnya Ganjar ya. Karena so far elektabilitas Ganjar lebih unggul dari Prabowo ya, dan Prabowo itu ketua umum ya, bukan kader seperti Ganjar yang posisinya lebih rendah karena kader dan bukan ketua umum ya. Dan itu kembali kepada masing-masing ya, hak prerogatif ketua umum ya, apakah mau merelakan Ganjar diambil oleh Prabowo atau dan dideklarasikan sebagai alternatif duet maut sesuai keinginan istana, atau nanti ada alternatif yang lain. Nah, yang paling penting adalah peluang menang gitu ya, karena setelah ada alternatif yang dideklarasikan gitu ya, yang menjadi pertanyaan akankah yang dideklarasikan itu mempunyai kapasitas untuk menang. Dan kita ketahui kalaupun ini jadi, yaitu Prabowo Ganjar ya, dan tentu saja ini akan kalau di endorse oleh presiden, yang kita khawatirkan adalah akan ada mobilisasi ya untuk memenangkan calon yang sudah di endorse oleh istana gitu ya, baik financial resource ya, termasuk juga state apparatus ya, sumber daya keuangan, termasuk juga memobilisasi ya orang-orang untuk memenangkan duet maut ini sesuai yang diinginkan oleh istana. Nah, ini juga pertanyaan ya, karena ketika semua sumber daya yang ada dalam incumbent itu dikerahkan, maka itu akan menjadikan ya kekuatannya bisa jadi ya besar dan akan sulit untuk ditandingi ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kecurangan itu ya
dan setiap pemilu pasti ada kecurangan, tetapi kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, itulah yang tentu saja menjadi hantu yang menghantui di setiap pemilu, gitu ya. Pertama, sudah mempunyai sumber daya segala hal incumbent. Yang kedua adalah faktor kecurangan yang memang sangat dikhawatirkan oleh masing-masing partai politik, karena meskipun semuanya sudah ada di atas kertas hitung-hitungan yang akan menang, tetapi dengan faktor X yaitu kecurangan itu semuanya bisa gagal total, gitu ya. Jadi memang meskipun di endorse oleh istana ya, ada juga peluang, ada juga gitu ya prediksi bahwasanya itu bukan merupakan jaminan, tapi tentu saja itu hal yang juga patut waspadai ya, patut untuk jadi perhitungkan ya, karena faktor incumbent yang mempunyai sumber daya segala hal itu ya bisa saja memakai hal-hal yang negatif campaign, termasuk juga melakukan segala hal untuk mencapai apa yang diinginkan, yaitu memenangkan duet yang diinginkan oleh istana. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kontestasi pilpres yang semakin panas ya, dan sudah ada calon-calon alternatif tersebut yang akan dimajukan, yaitu isu duet maut Prabowo Ganjar yang akan berkontestasi ya sebagai kompetitor Anies Baswedan. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.